Halo semua, ya berjumpa lagi di video ulasan untuk perdagangan tanggal 7 Mei 2021. Oke, kita langsung saja ya. Di penghujung minggu ini bagaimana nih? Hawa-hawa liburan pekat sekali seperti yang sudah kita bilang kemarin ya. Dan IHSG rontok ya. Dan cara analisanya sebenarnya tetap tetap gampang ya, tetap gampang karena selama dia belum mampu naik di atas selendang, ya udah jualan aja. Kita jangan terlalu optimis ya. Dengan indikator selendang, skyline dan V-line aja kita sudah bisa jadi seorang technical analis yang berpengalaman puluhan tahun ya. Saya pengalaman baru berapa tahun sih ya kan. Dan kita bisa mempredik begitu akurat ya. Begitu akurat untuk jalannya IHSG. IHSG loh Bapak Ibu, bukan saham ya. Kalau saham kan cuma satu orang aja, cuma satu saham dan di drive oleh sekumpulan orang tertentu. Ini IHSG dikendalikan oleh mungkin ya market cap besar, mungkin ada 10 atau mungkin 20-an atau mungkin LQ45 lah, LQ45 yang mendrive ini. Dan kita bisa predik dengan baik ya. Nah, selanjutnya ya seperti kita ketahui di bawah ada V-line, potensi untuk ke V-line dulu ya. Oke, dan transaksi hari ini nggak banyak ya. Transaksi hari ini kalau nggak salah cuma, sebentar saya buka dulu, 70-an something ya, 75,2 miliar aja net buy. Tapi ya di tengah kondisi yang kayak gitu ya, asing masih net buy, masih oke lah. Tapi lihat transaksinya kurang bagus nih. Walaupun asing net buy, tapi lihat tuh ya, pada kurang bagus ya. Dia turun cukup masif ya. Dan coba kita lihat weekly-nya bagaimana. Nah, weekly-nya berpotensi untuk menguji support ya. Saya bilang sih selanjutnya dia berpotensi menguji support ini di bottom ini. Saya nggak bilang dia pasti ke sini, tapi kemungkinan besar kalau lihat di daily-nya, nah dia potensi ke sini nih. Ada gap di bawah, masih ada gap, dan kita lihat apakah bakal nutup apa enggak. Bukan gap yang ini, gapnya jauh di bawah bahkan ya, tapi kita nggak tahu. Semoga aja nggak sampai, karena kalau sampai ke bawah banget gitu berarti trennya udah bearish berat ya. Ini composite, kita nggak bisa bicara sektoral banyak karena pada dasarnya ya nanti saya akan ulas di market review. Tapi sebenarnya ya saya nggak bisa ulas sektoral banyak karena dia chartnya masih sedikit sekali. Seperti Bapak Ibu tahu kan, IDX, logo IDX kalau lihat weekly-nya juga kurang oke ya. Maksudnya chartnya, datanya masih kurang bagus. Saya bingung kenapa itu datanya dimatikan dari BI ya. Sayang sekali, saya bilang sih sayang. Oke, untuk minggu depan apa sih yang bisa kita tradingkan ya? Kita coba ulas. Pertama adalah SAME. Wow, SAME breakout kemarin. Ada member kita yang minta untuk dibikinkan ini ya, apa namanya, parallel channelnya, dan hari ini beneran mantul luar biasa dan langsung breakout ini, cakep lah. Jadi oke banget ya SAME. Dan weekly-nya coba kita cek weekly-nya bagaimana ya. Weekly-nya sih memang jauh ya dari selendang ya, tapi trennya memang begitu, dia berulang kali nggak pernah dekat-dekat sama selendang. Ini weekly. Terus monthly-nya, aduh ngeri deh, nggak usah lihat monthly-nya, kita lihat daily-nya aja lah pokoknya ya. Walaupun begitu transaksinya juga wow, luar biasa ya. Weekly juga transaksinya juga. Ini daily-nya ya, oke lah ya. Ini SAME, silakan Bapak Ibu trading SAME. Dan selanjutnya ada Java. Java ngeri-ngeri sedap ya. Asing masuk terus tapi, dan dia di support ya, di support. Tadi dia sempat turun low-nya ke 2030 dan dia sudah mantul lagi ya, mantul lagi, tutup persis di top selendang ya. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena saya berharap dia masih lanjut lagi di atas, naik ke beberapa kali mau uji coba, mungkin karena ini di akhir minggu jadi ya kurang ini ya, dia potensi kekuatannya juga
banyak ada aksi jual juga atau gimana saya nggak tahu, atau mungkin drivernya juga masih kurang seret sehingga dia tutup di sini. Tapi kalau lihat weekly-nya, ini candle-nya cakep karena dua candle ini membentuk satu body ya. Kita lihat weekly-nya tuh. Dia weekly-nya oke banget ya. Dia sempat koreksi dan dia naik begitu. Ini oke lah. Kita berharap dia candle-nya pelan-pelan selendang akan pelan-pelan naik, ketemu lagi dan dia bisa mantul lagi, ngegas lagi. Ini masih oke pada dasarnya. Cuma mungkin dia di weekly dia masih akan sideways beberapa waktu untuk kemudian dia lanjut lagi, ngedrive lagi. Kalau mandinya sih keren ya, cakep ya. Cuma selendang aja agak terlalu jauh. Oke lah, ini Java oke, no problem ya. Silakan Bapak Ibu. Terus satu lagi habis ini ada di Wood. Tadi saya sudah rekomendasi Wood tadi pagi ya. Dan sayangnya ditutup di bawah selendang, tapi it's okay karena dia pullback skyline mantul, pullback skyline. Harapan saya dia bisa naik minggu depan di atas selendang lagi dan naik lagi. Itu daily-nya, kemudian weekly-nya terlihat banget dia mantul dari selendang ya, cakep ya. Monthly-nya juga masih oke kok pada dasarnya. Pada dasarnya oke kok ini ya. Terus selain Wood ada DGNS. Ini beberapa kali diminta di request ya chart ini di bot, atau kemarin sempat mau request juga saya, datanya belum ada, tapi saya lihat ternyata kok bagus ya, menarik ya. Saya pantau berapa waktu ini dan transaksinya juga bagus, transaksi rata-rata 20 hari juga bagus, jadi pada dasarnya masih oke lah ini ya. Itu DGNS. Weekly-nya bagaimana? Weekly-nya masih sedikit, tapi dia masih baru IPO nih ya, pada dasarnya masih sideways, tapi asing masuk terus. Monthly-nya lebih kacau lagi, nggak usah dilihat lah, ini baru IPO. Oke, selain DGNS ada Amor. Wah, ini transaksinya nggak terlalu besar-besar amat, tapi pada dasarnya dia oke banget nih ya. Terakumulasi dengan baik, termaintain dengan baik, asing juga masuk, dan dia pullback dari selendang. Ini cakep. Waktunya beli. Naik, pullback, naik. Nah, ini naik, pullback. Nah, kita berharap dia bisa naik lagi segera. Weekly-nya juga, walaupun weekly-nya potensial koreksi karena terlalu jauh sama selendang, tapi pada dasarnya dalam jangka waktu pendek dia masih bisa menguat lah, masih oke. Mandinya wow, ternyata baru IPO juga ya. Ya, hold dulu lah sementara. Ini bagi Bapak Ibu yang mau trading ini silakan, transaksi juga bagus. Ya, itu rekomendasi kita untuk minggu depan ya. Ingat minggu depan cuma 2 hari aja, tinggal Senin dan Selasa ya. Jadi hati-hati aja. Jangan terlalu agresif ya. Dan ya, sekarang kita akan ulas saham apa aja sih yang masuk di redaksi kita untuk dibahas ya. Coba kita cek ya, ini dia saham pertama, Astra Agro Lestari. Mau hold agak kelamaan, paling tidak target di skyline dulu, kira-kira masih oke nggak ya. Oke, coba kita cek. Astra Agro Lestari, average-nya 9.700 ya. Target skyline dia cenderung kalau dia masih begini dia skyline turun. Jadi skyline harus ditahu juga. Skyline itu yang dimaksud skyline harga berapa. Kalau harga sekarang 10.227 rasanya masih oke. Selama dengan catatan dia bertahan di atas selendang ya. Kalau dia tidak bisa bertahan di atas selendang ya ngeri juga. Secara di weekly-nya juga dia kan downtrend ya, dan monthly-nya juga cenderung downtrend. Dia belum mampu naik ke atas skyline nih monthly ya, jadi kita belum tahu performance-nya dia ke depannya. Jadi kalau saya bilang sih hati-hati aja, tapi peluang selalu pasti ada ya. Kemudian Arto beli sebelum closing tadi ya. Oke, memang kita kemarin rekomendasikan Arto ya. Dan Arto
tadi sebelum closing ya cenderung pergerakannya masih di situ-situ aja. Secara transaksinya juga cuma 1/5 dari transaksi biasanya ya. Dan masih sideways, harus sabar. Jadi di emiten ini harus sabar. Pada dasarnya masih oke ya. Lihat ini weekly-nya juga masih oke, monthly-nya juga masih oke ya. Cuma monthly-nya wah terlalu terjal. Tapi pada dasarnya masih oke. Sekarang Bank Mandiri. Nah, pertanyaannya adalah pengennya untuk long term. Chart Mandiri sudah jebol selendang. Nah, hold atau jual ya sebagian. Coba cek kita. Wah, Mandiri daily jelas big no, weekly no ya. Monthly-nya. Nah, ini monthly-nya saya spekulasi ya, spekulasi dia jangan buat lower low aja. Kalau dia candle-nya jadi candle merah tua, nah itu saya jualan. Ya, secara ini adalah emiten untuk nabung, jadi susah juga ya kita untuk keluar di saat kayak begini kan. Kondisi saat ini adalah dia nanggung ya, tunggu dia buat lower low kayak merah tua ini, berarti ini confirm jualan ya. Sementara sih saya cuma bisa bilang itu. Kalau di daily-nya jelas kita sudah harus jual dari kapan tahu kan. Nah, saya lihat supportnya coba ya. Ya, rasanya sih kalau lihat dari supportnya ini dia sudah disupport ya kalau saya ini. Tapi sementara ini kita coba lihat dulu deh apakah besok bisa mantul, bisa bertahan di atas support ini apa enggak ya. Kita coba cek dalam beberapa waktu ke depan. Itu Bank Mandiri, terus kemudian Bull. Wow, Bull menarik nih ya, Bull menarik. Cuma agak slow nih Bull nih. Pertanyaannya, average-nya ada di 321. Dan sekarang dia 318. Oke. Berarti ini barang lama, oke? Barang lama. Saya kayaknya kalau 321 karena kemarin-kemarin belum pernah nyampe di situ dan ini barang lama, dia udah comeback lagi. Ya, ini daily-nya, weekly-nya, oke, weekly-nya bagus banget ya. Ternyata dia ada di Skyline dan dia di selendang. Kalau breakout selendang, bagus nih. Ya, jelas hold nih. Kalau lihat ini, targetnya T1 346 sih nyampe rasanya. Ya, rasanya 346, 326, dan 336 nih. 334 nih kayaknya mestinya nyampe nih. Itu bull. Kemudian setelah bull ada DGNS. DGNS saya sudah rekomendasikan ya. Jadi ikut yang rekomendasi saya saja tadi. Tadi harga average-nya 656. Oh bagus. Ya sekarang dia di 670. Congrats ya. Nah, sekarang ada MTK. Belum beli, kepengen beli. MTK. MTK sih harusnya masih fine-fine aja. Weekly-nya coba kita lihat. Kita bisa nawar di mana sih? Ya, kayaknya di areal 2100-an kayaknya ya. Nawar aja dulu. Kan toh market juga masih belum kemana-mana dalam beberapa hari ke depan. Kita nawar aja. Selendangnya mandi serem banget. Ya, jadi nawar aja. Cuma pertanyaannya kalau kita nawar, lihat selendang di weekly, nah kita kalau lihat di daily, ini ngeri udah di bawah selendang, terus gimana dong? Ya gitu deh, spekulasi ya, spekulasi. INKP, saat ini apakah sudah boleh masuk?
Tadi mau masuk di 9275 tapi saya withdraw karena ada alert technical sell INKP. Ya, bijaksana. Lebih bijaksana begitu. Untung nggak masuk ya. Jangan dulu deh. Jangan dulu. Kalau mau spekulatif, tunggu besok dia rebound. Setidaknya nggak buat lower low, nah itu baru boleh masuk. Ya, sorry. Terus weekly-nya gimana? Coba cek weekly-nya deh. Weekly-nya sih masih sesuai ya, masih di atas V-line, monthly-nya juga masih di atas selendang, di dalam selendang. Masih oke ya. Mau spekulasi sih boleh ya, cuma dengan catatan dia harus buat lebih safe ya. Saya kan selalu rekomendasikan supaya aman, nyaman ya. Habis INKP ada kios, average-nya di 900. Oke, kenapa tadi dihajar 900? Harusnya tadi jangan dihajar ya, karena dia posisinya kan kita udah lihat historinya, dia pasti dibikinin model begini, model jarum-jarum gini. Jadi ketika dia ada posisi di 900 gitu, sebaiknya jangan masuk, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba berharap besok dia bisa rebound lagi ya. Semoga rebound lagi. Kios ini gorengan ya, jadi do it with your own risk. Oh, weekly-nya udah kena resisten nih, hati-hati. Udah kena V-line. Monthly-nya tapi masih bagus. Ya oke. Kita lihat dulu aja. Keras sekarang. Wadaw, powerful banget resisten ini ya. Flip-flop. Besok kalau dia rebound, ya kita buy on weakness, average down. Tapi kalau dia koreksi lagi, ya nunggu di sini aja, di bawah sini, di level bawah, di support bawah, ya. SMRA 945. Ya, SMRA kalau saya bilang ini jualan, ya. Saya bilang jualan. Kenapa? Dia buat lower low, kena selendang nggak mampu naik, jual. Saya bilang jual. Ya, serok kalau dia mampu tertahan di V-line weekly. Kalau enggak, jauh-jauh dulu aja. Terus tins, stok lama. Oke. Tapi nggak sempat jual. Tertingginya pernah di 1900 ya. Dan hari ini dia tiba-tiba truth bikin kaget ya. Nggak apa-apa lah. Besok masih ada hari esok kok. Masih ada minggu depan. Rasanya masih belum selesai. Mungkin dia nge-swing dulu lah ke selendang, nanti dia kemudian naik lagi ya. Tapi masih oke lah. Hold aja lah. Ini stok simpen sampai selesai lebaran, rasanya masih oke. Ya, kemudian terakhir tower. Oh, ini weekly-nya coba lihat. Weekly-nya juga masih oke, monthly-nya juga masih oke. Aman ya. Tower average-nya di 1170 dan sekarang 1140. Monthly-nya juga masih oke, daily-nya dulu deh. Ya, bikin galau ya, biasa nih. Terus weekly-nya ya pada sih kalau weekly-nya lihat dari weekly masih oke karena dia ada di selendang weekly, top selendang weekly. Jadi masih hold. Kalau saya lihat minggu depan masih berpotensi kok, nggak usah khawatir. Hold dulu aja untuk tower. Ya. Oke, ya itu dulu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video ulasan dari saya. Happy profit bagi yang sudah profit dan bagi yang belum profit jangan berkecil hati. Tenang saja, market masih akan oke kok. Especially pemilihan sahamnya kan nggak ngawur. Sudah berdasarkan rekomendasi dari Winner Stocks. Jadi tenang-tenang aja, sabar dan disiplin itu kuncinya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Stay safe, stay healthy, and God bless.